Selanjutnya kami akan membahas tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Pembahasan 1. Definisi KKN. 2. Faktor penyebab KKN. 3. Contoh KKN. 4. Akibat dampak KKN. 5. Cara mengatasi KKN. 1. Korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi, baik berupa uang, barang maupun jasa. 2. Kolusi. Kolusi adalah persekongkolan atau kerjasama rahasia antar dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti memenangkan tender proyek tertentu, mendapatkan izin usaha, atau menghindari kewajiban hukum. 3. Nepotisme. Nepotisme adalah tindakan memberikan perlakuan istimewa kepada kerabat atau teman dekat dalam mendapatkan jabatan, pekerjaan, atau keuntungan lainnya tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kemampuan mereka. Faktor penyebab korupsi: lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, kurangnya integritas individu, serta penegakan hukum yang tidak efektif menjadi penyebab utama terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Selain itu, norma sosial yang permisif terhadap perilaku koruptif serta ketidakmerataan ekonomi turut memperburuk situasi ini. Faktor penyebab kolusi: lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Jika tidak ada pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang lemah, praktik kolusi akan lebih mudah terjadi dan sulit dihentikan. Budaya suap-menyuap. Budaya yang memungkinkan dan bahkan mendorong praktik suap dan pemberian hadiah untuk memuluskan urusan tertentu dapat menjadi pemicu kolusi. Keinginan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Hasrat untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kekuasaan pribadi atau kelompok tanpa mempedulikan etika dan hukum dapat mendorong terjadinya kolusi. Penyebab nepotisme. Budaya patronase. Di banyak tempat budaya patronase masih mengakar kuat sehingga mempermudah praktik nepotisme. Kurangnya transparansi. Proses rekrutmen atau promosi yang tidak transparan membuka peluang bagi praktik nepotisme karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk menilai kompetensi kandidat. Minimnya pengawasan. Jika tidak ada pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas terhadap praktik nepotisme, maka akan sulit untuk memberantasnya. Anggapan wajar. Di beberapa kalangan, nepotisme dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah, sehingga tidak ada upaya untuk mencegah atau menolak. Berikut adalah beberapa contoh kontrak korupsi suap. Contohnya menyuap petugas untuk mendapatkan SIM atau STNK tanpa mengikuti prosedur yang benar. Pemesaran. Contohnya seorang atas pemerintah bawahnya untuk menyetor sejumlah uang dengan ancaman pemecatan. Pengelapan dalam jabatan. Contohnya seorang bendahara mengelap uang kas kantor untuk kepentingan pribadi. Gratifikasi. Contohnya seorang pejabat menerima hadiah berupa barang mewah dari seorang kontraktor yang sedang mengurus proyek di instansinya. Berikut beberapa contoh kolusi lainnya dalam dunia bisnis. Perusahaan menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek atau izin usaha dengan mudah. Dalam dunia pendidikan, orang tua menyuap guru agar anaknya mendapatkan nilai bagus di sekolah. Dalam dunia hukum, pihak yang berperan menyuap hakim atau jaksa agar mendapatkan keringanan hukuman. Contoh nepotisme. Contoh lain adalah seorang penyelenggara negara mengangkat anak atau sanak keluarganya untuk menduduki jabatan tertentu yang secara melawan hukum, seperti tanpa melalui rekrutmen resmi atau menggunakan kekuasaannya meloloskan keluarga atau kronisnya meskipun tidak memenuhi syarat. Dampak korupsi. Peningkatan kemiskinan. Korupsi menyebabkan misalokasi sumber daya
yang seharusnya digunakan untuk penggunaan infrastruktur dan pelayanan publik dialihkan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dampak kolusi terhadap kepercayaan publik. Rakyat merasa tidak adil dan dirugikan karena praktik kolusi merugikan kepentingan umum demi keuntungan segelintir orang. 2. Terhadap keadilan sosial. Kolusi menciptakan kesenjangan sosial dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, seperti akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, dan pekerjaan. 3. Terhadap pembangunan. Proyek-proyek pembangunan mungkin tidak berjalan sesuai rencana, berkualitas rendah, atau bahkan tidak selesai karena adanya praktik korupsi dan kolusi. Nepotisme, penurunan kualitas dan efisiensi institusi. Ketika posisi penting diisi oleh individu yang kurang kompeten karena hubungan kekerabatan bukan berdasarkan kemampuan, maka efisiensi dan kualitas kerja institusi akan menurun. 2. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. Nepotisme menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan kerja dan sumber daya, karena posisi dan keuntungan lebih mudah didapatkan oleh mereka yang memiliki hubungan dekat dengan pengambilan keputusan. 3. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nepotisme seringkali terkait dengan praktik korupsi, di mana kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau keluarga. 1. Pencegahan, transparansi dan akuntabilitas. Membuka akses informasi publik terkait pengelolaan anggaran, tender, proyek, dan keputusan strategis lainnya, serta memastikan adanya mekanisme penguasaan yang kuat. 2. Penindakan dan penuntunan. Memastikan proses hukum terhadap pelaku korupsi berjalan cepat, tepat, dan adil serta memberikan efek jera bagi pelaku. 3. Peningkatan kesadaran masyarakat. Partisipasi publik. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan khusus korupsi. 1. Pengetahuan sistem hukum. Penerapan sanksi yang tegas dan adil. Penegakan hukum secara konsisten terhadap pelaku kolusi tanpa diskriminasi. 2. Pencegahan, transparansi dan akuntabilitas. Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan dan lembaga publik dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. 3. Pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan anti korupsi dan anti KKN. Memberikan pendidikan tentang bahaya kolusi dan pentingnya integrasi sejak dini. 4. Peningkatan kesejahteraan pegawai. Peningkatan gaji dan tunjangan. Memberikan gaji dan tunjangan yang layak kepada pegawai negeri dan aparatur negara lainnya. 1. Tingkatkan transparansi. Buka akses informasi. Pastikan informasi mengenai proses perekrutan, promosi, dan pengadaan barang atau jasa terbuka untuk umum. Transparansi ini akan mengurangi kecurigaan dan praktik nepotisme. 2. Terapkan sistem merit. Fokus pada kualifikasi. Pastikan keputusan perekrutan, promosi, dan evaluasi kinerja didasarkan pada kemampuan pengamalan dan prestasi, bukan pada hubungan pribadi. 3. Perkuat pengawasan. Pengawasan internal dan eksternal. Adanya pengawasan internal, yaitu dari dalam organisasi, dan eksternal, yaitu dari pihak independen, dapat membantu mencegah dan mendeteksi praktik nepotisme. Jadi kesimpulannya adalah praktik yang sangat merugikan bagi sebuah negara atau organisasi. Praktik-praktik ini tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga menghancurkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan atau perusahaan.